Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita tentang teori perilaku konsumen. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama tentang uh, yang mempengaruhi perilaku konsumen. Apa saja sih yang mempengaruhi perilaku konsumen itu? Yang kedua adalah income effect dan substitusi efek, dan yang ketiga adalah Angel curve, dan yang keempat adalah pembuktian indifferent dan juga pembuktian indifferent kurva tidak akan berpotongan. Nah, kita bisa melihat di sini guys, apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah perubahan harga, price ya. Di saat perubahan harga ini akan mempengaruhi, di mana PCC adalah price consumption curve ataupun kurva konsumsi harga ya, garis yang menghubungkan jumlah barang yang memaksimalkan kepuasan pada berbagai tingkat harga ya. Berbagai harga adalah mempengaruhi setiap kepuasan. Di sini adalah ada utility elastis, inelastis dan elastis, di mana masing-masing ini menunjukkan bahwa jika harga itu terjangkau ataupun mudah didapat dengan harga yang terjangkau oleh konsumen, berarti jumlah permintaan akan produk tersebut akan meningkat. Tapi jika harga itu kan naik ya, akan menaik, itu menunjukkan jumlah permintaan akan produk itu juga akan berkurang. Dan ini juga menunjukkan bahwa apabila jumlah barang yang dihasilkan oleh produsen itu mengalami kenaikan harga, itu tergantung dengan kepuasan yang telah diberikan apa tidak itu ya. Jadi garis-garis ini telah menghubungkan jumlah barang yang memaksimalkan kepuasan pada berbagai tingkat harga. Jadi harga ini yang menentukan kualitas, terus kepuasan, serta pelayanan yang diberikan oleh perusahaan itu atau produsen itu juga tergantung dengan harga yang ditawarkan. Biasanya produk-produk itu jika harganya semakin mahal ya kualitasnya semakin bagus. Kita bisa melihat salah satu contohnya adalah produk-produk barang ya, produk-produk barang, entah itu otomotif, entah itu fashion, itu kan menunjukkan bahwa kualitas itu menentukan harga. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari kurva GCC ya, yaitu income consumption curve atau garis yang menghubungkan jumlah barang yang memaksimalkan kepuasan pada berbagai tingkat harga atau berbagai tingkat pendapatan ya, ACC ini. Jadi ini menunjukkan bahwa pendapatan itu adalah berpengaruh terhadap jumlah konsumsi dari produk yang dibutuhkan oleh konsumen itu. Jadi semakin pendapatannya semakin meningkat, berarti jumlah konsumsinya juga akan semakin tinggi ya. Jadi itu adalah berpengaruh. Makanya ini bentuk kurva dari ACC atau income consumption curve. Ini menunjukkan harga-harga pada tingkat tertentu tergantung pendapatan konsumen itu masing-masing. Nah, income effect ya, income effect and substitusi effect. Di sini income effect dijelaskan bahwa kenaikan pendapatan konsumen akan membuat konsumen meningkatkan jumlah kombinasi permintaan barang dan menaikkan kepuasan konsumen. Nah, ini menunjukkan bahwa income effect ya, A ke B ini adalah income effect, di mana di saat konsumen itu mengalami kenaikan pendapatan atau pendapatannya meningkat, berarti akan ada berbagai jumlah permintaan produk ataupun harga dengan istilahnya
menaikkan jumlah konsumsinya ataupun eh, kombinasi permintaan dengan berbagai berbagai harga tertentu. Ya, ini menunjukkan bahwa jika konsumen itu mengalami sebuah peningkatan pendapatan, pasti mereka tidak hanya sekadar mengkonsumsi beberapa macam produk yang mungkin dia sukai, ataupun tidak hanya sekedar menaikkan tingkat kepuasannya dia untuk membeli satu produk dengan kualitas yang lebih tinggi, tetapi tetap dia akan mengkombinasi, karena tingkat kepuasan konsumen itu juga sebenarnya tidak bisa diukur dengan harga. Tetapi terkadang jika kita mengalami kenaikan pendapatan, pasti juga akan menaikkan juga gaya konsumsi kita. Tetapi kita tidak meninggalkan gaya konsumsi kita yang lama, tetap sama saja, tetapi berkombinasi. Itu kadang kita membutuhkan beberapa komoditi yang nggak perlu dengan harga yang tinggi. Ada pula yang kita memerlukan komoditi dengan harga yang lebih bagus karena kualitas dan tingkat kepuasannya juga semakin tinggi gitu. Nah, itu yang income effect. Tapi kalau substitusi efek di sini adalah bila mana terjadi kenaikan harga B akan menyebabkan kenaikan permintaan terhadap barang A. Nah, apabila substitusi efek di sini apabila mengalami kenaikan pada suatu produk, ya, kenaikan harga barang B akan menyebabkan kenaikan permintaan barang A, di mana barang substitusi ini adalah barang yang nilai gunanya sama. Seperti deterjen, sabun mandi itu nilai gunanya sama. Di mana jika salah satu dari komoditi itu mengalami kenaikan harga, pasti konsumen akan beralih kepada produk lain dengan kegunaan yang sama. Ya, kita contohkan mie instan, minyak goreng, terus sabun mandi, deterjen dan lain sebagainya. Kalau produk-produk itu mengalami kenaikan, salah satunya ya itu akan nanti menyebabkan jumlah permintaan produk lain itu akan meningkat. Kita bisa melihat kalau kita ke minimarket, ke supermarket, kita bisa melihat beberapa item produk ya yang substitusi. Kita contohkan tadi salah satunya adalah minyak goreng. Minyak goreng dengan harga yang sedikit mahal, selisih sedikit saja, pasti orang akan memilih yang lebih murah. Ini itu menunjukkan bahwa jumlah permintaan akan barang itu akan meningkat. Nah, Angel curve di sini adalah sebuah garis yang menunjukkan hubungan antara berbagai kuantitas, ya, menunjukkan hubungan antara berbagai kuantitas suatu barang yang akan dibeli konsumen dengan berbagai tingkat pendapatan ceteris paribus, ya, berbagai macam tingkat pendapatan itu menurut ceteris paribus, di mana di sini P adalah price ataupun harga dan di bawah itu adalah pendapatan. Ini menunjukkan hubungan antara berbagai kuantitas barang yang akan dibeli. Jadi berbagai macam produk, berbagai macam item dengan brand yang berbeda-beda, yang dengan tingkat harga yang berbeda yang akan dibeli oleh konsumen. Ini adalah Angel curve, di mana ini lebih ke pembelian produk itu secara kombinasi. Ya, pembelian produk itu secara kombinasi dan tidak semuanya hanya satu brand saja yang dibeli gitu. Berbagai macam produk-produk yang lainnya juga. Nah, ini adalah tipe angle curve di mana jika slope-nya positif, jenis barangnya adalah superior, di mana elastisitas pendapatan menunjukkan E lebih dari satu atau barang mewah. Ya, karena itu bagian dari superior atau bagian dari barang mewah, di mana jumlah kan produk itu malah positif, ya, malah peningkatan itu. Nah, kalau independen itu adalah 0, sama E sama dengan 0, barang normal, di mana jumlah permintaan akan barang tersebut, ya, itu lebih standar permintaannya. Nah, kalau negatif inferior itu ada E kurang dari 0, ya. Sebenarnya dari ketiga hal ini, positif, negatif, dan ini menunjukkan bahwa produk-produk yang berkualitas, produk-produk yang berkualitas itu
atau superior pasti akan menunjukkan kestabilan ya istilahnya. Jumlah permintaan konsumen juga itu saja karena mereka lebih memilih ke kualitasnya. Tapi kalau yang normal atau independen di sini adalah produk yang benar-benar bisa terjangkau oleh kalangan-kalangan bawah atau kalangan atas, dan itu sangat dibutuhkan seperti yang dicontohkan yang di atas di sini tadi ya, barang substitusi gitu. Nah, kalau yang negatif di sini adalah barang inferior. Ini hanya dibutuhkan oleh orang-orang tertentu yang terjangkau harganya, bagi mereka yang harganya sangat terjangkau yang mungkin tidak membutuhkan kualitas yang jangka waktu panjang. Yang penting terjangkau harganya, jika nanti mengalami kerusakan bisa beli lagi istilahnya gitu. Nah, yang berikutnya adalah pembuktian indifferent curve terhadap pendapatan berpotongan. Tidak dapat berpotongan ini adalah bukti bahwa A sama dengan C, B sama dengan C, tetapi A eh, tapi A itu bagian dari sama dengan B itu ya. Nah, ini menunjukkan karena A, C, D berada di IC1, A, C, D berada di IC1A, C dan D ini ada IC1, dan sedangkan B, C, E ini ada di IC2, sehingga dikatakan bahwa indifferent curve tidak dapat saling berpotongan. Nah, C ini adalah yang menentukan antara bukti bahwa A dan A dan B, antara kedua jumlah permintaan tersebut. Oke, itu dari saya yang saya sampaikan materi tentang lanjutan dari perilaku konsumen itu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.